Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Nabila Lepia Putri. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai informasi pengambilan keputusan manajemen tingkat atas, manajemen tingkat menengah, dan manajemen tingkat bawah. Sebelum mengetahui keputusan apa yang bisa diambil oleh manajemen tingkat atas, manajemen tingkat menengah, dan manajemen tingkat bawah, kita harus mengetahui kenapa informasi itu sangat penting dalam pengambilan keputusan. Informasi itu sendiri berperan sebagai landasan paling awal. Jadi, ketika seorang manajer tidak mengetahui informasi sebelumnya dan seorang manajer mendapatkan informasi yang salah, maka dengan itu keputusan yang dia ambil akan berakibat sangat fatal. Dalam pengambilan keputusan pun, seorang manajer perlu memperhatikan beberapa hal seperti waktu, sikap, dan peluang. Mengapa tiga hal tadi sangat penting? Karena seorang manajer harus menggunakan waktu dengan seefektif dan seefisien mungkin dalam mengambil keputusan. Dan juga, seorang manajer harus bersikap tegas dalam mengambil keputusan. Karena seorang manajer pasti akan mengadakan sebuah rapat, dan pada rapat tersebut akan terjadinya pertukaran pendapat. Nah, pada saat itulah seorang manajer harus bersikap tegas, mana pendapat yang akan dia pilih untuk memutuskan sebuah keputusan, dan mana pendapat yang tidak akan dia pilih. Dan peluang juga perlu diperhatikan untuk pengambilan keputusan. Jika seorang manajer tidak mengetahui peluang ke depannya, bisa saja keputusan yang dia ambil akan terjadi sia-sia. Setelah mengetahui tiga hal penting dalam pengambilan keputusan, maka pembahasan selanjutnya mengenai pengambilan keputusan oleh manajemen tingkat atas, yaitu yang pertama, menyusun dan menetapkan perencanaan perusahaan seperti visi misi, nilai budaya, kode etik. Dan yang kedua, menentukan tujuan perusahaan. Jadi perusahaan ini akan kedepannya akan seperti apa dan berjalannya bagaimana. Yang ketiga, mengatur manajemen yang berada di bawah posisi manajemen tingkat atas, seperti manajemen tingkat menengah dan manajemen tingkat bawah. Yang keempat, memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kelima, bertanggung jawab atas semua yang dilakukan oleh manajemen di bawahnya. Setelah itu, ada pengambilan keputusan oleh manajemen tingkat menengah, yaitu yang pertama, memberi saran atau rekomendasi kepada manajemen tingkat atas. Yang kedua, mengkoordinasikan seluruh kegiatan semua departemen yang ada. Yang ketiga, berkomunikasi dengan manajemen tingkat atas dan manajemen tingkat bawah. Yang keempat, mempersiapkan rencana jangka pendek, umumnya disusun hanya untuk 1-5 tahun saja. Yang kelima, memberikan laporan kepada manajemen tingkat atas mengenai anggaran pemasukan dan anggaran pengeluaran. Dan yang keenam, bertanggung jawab secara langsung kepada Dewan Direksi dan CEO perusahaan. Dan yang terakhir, yaitu pengambilan keputusan oleh manajemen tingkat bawah. Yang pertama, mengarahkan dan mengendalikan karyawan atau pekerja. Yang kedua, mengembangkan moral para karyawan. Yang ketiga, menjaga hubungan yang baik antara manajemen tingkat menengah dan para pekerja. Yang keempat, menyusun rencana harian, mingguan, serta bulanan. Yang kelima, bertanggung jawab pada target harian dan kehadiran karyawan lainnya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai informasi keputusan manajemen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.